Kau tahu, arti kata enigmatis, sesuatu yang tampak sederhana, tapi menyimpan makna yang tak mudah dijelaskan. Aku tak mempelajarinya dari buku, tapi dari sebuah desa yang mungkin kini tak ada lagi di peta. Desa Bayang Senja. Hai, halo. Saya Sela, salah satu narator Anikmalian Lubis. Salam jumpa di Anikmalian Lubis, tempat para penjelajah pikiran mencari kebenaran, tapi selalu terbentur hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Saya akan bacakan salah satu cerita yang ditulis Lian Lubis dengan judul Bayang Senja, Enigma di Bawah Jembatan. Episode ke-6, Enigma Lian Lubis. Aku datang ke sana pada suatu sore tahun 1973. Kabut turun seperti tirai, menelan seluruh lembah. Desa itu selalu berkabut, bahkan di siang hari. Katanya, karena sungai di bawah lembah membawa hawa dari laut jauh di selatan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lain. Proyek besar sedang berlangsung saat itu, pembangunan jembatan penghubung ke kota. Pemerintah menyebutnya langkah menuju kemajuan. Namun bagi penduduk sini, jembatan itu lebih seperti jalan bagi roh yang belum tenang. Waktu pertama ku tiba, orang-orang memandangku aneh. Ada yang berbisik, ada yang menutup pintu pelan. Aku mencoba tersenyum, tapi yang ku dapat hanya tatapan curiga, seolah aku datang membawa sesuatu yang tidak seharusnya. Malamnya, di penginapan tua di tepi sungai, aku mendengar langkah kecil di luar jendela. Saat ku buka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah becek, ada jejak kaki kecil menuju air, berhenti tepat di tepi sungai. Dari kabut, samar-samar terdengar tawa anak-anak, lalu sunyi. Sunyi yang aneh, seperti ada yang menatap dari balik asap putih itu. Keesokan harinya, aku melihat beberapa pria menurunkan peti kayu berbalut kain merah ke sungai. Tak ada upacara, hanya diam dan tatapan berat. Seorang penduduk berbisik di belakangku. Setelah peti itu ditanam, jembatan tak akan retak lagi. Beberapa hari kemudian, seorang anak hilang. Ibu si anak menjerit di tengah jalan, tapi tak ada yang menolong. Semua hanya menunduk, dan anehnya, sejak hari itu jembatan berdiri sempurna. Retakan yang sempat muncul menghilang begitu saja. Orang-orang bilang itu keberkahan, tapi setiap malam di bawah jembatan terdengar tawa kecil seperti dari dasar air. Aku mengambil banyak foto selama di sana, tapi saat filmnya kucuci beberapa minggu kemudian, ada satu foto yang membuat darahku berhenti mengalir. Foto anak-anak bermain di tepi sungai, dan di antara mereka ada aku yang sama, dengan pakaian yang sama, tapi dengan ekspresi kosong menatap dari sisi lain bingkai. Tahun-tahun kemudian, aku mencoba kembali, tapi tak ada lagi yang bernama Bayang Senja. Petugas di kecamatan bilang, desa itu tak pernah terdaftar. Aku menunjukkan fotonya, tapi filmnya telah pudar. Sebagian seperti terbakar, yang tersisa hanya satu bingkai. Jembatan besar diselimuti kabut, dan di ujungnya, seseorang berdiri membelakangi kamera. Aku masih ingat, itu pakaian yang kupakai hari terakhir aku di sana. Dan di negatif terakhir, sosok itu menoleh ke arahku. Matanya kosong, seolah tahu aku yang sedang melihatnya dari sini. Sejak itu, aku berhenti memotret, bukan karena takut pada gambar, tapi karena takut pada apa yang mungkin tertangkap di dalamnya. Mungkin aku tak pernah benar-benar keluar dari Bayang Senja, bagian dari dokumentasi yang tak pernah selesai.